Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Yes. Oke, sekarang nih mau tanya tuh adik-adik di sini. Apa kabar hari ini adik-adik semuanya? Luar biasa. Yes. Ya. Udah semangat semua ya? Biar sebentar kita akan memulai ibadah kita. Kita akan angkat 3 lagu pujian. Yang pertama, kita naikkan satu pujian, Ku menang, Kak Kevin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia naik. Haleluya, dia hidup. Roh Kudus turun. Oke, bersemakin semangat lagi. Sekarang kita naikkan lagu yang kedua, Happy Ya Ya Ya, Kak Kevin. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, sekarang kita akan naikkan kembali lagu yang ketiga, Dalam Yesus Kita Bersaudara, Kak Kevin. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara.
adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur atas berkat dan karunia yang Kau berikan kepadamu Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami akan memulaikan ibadah kami, berkati kami mulai dari awal sampai di akhir ibadah Bapa. Bapa, di dalam ibadah kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 4, ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita mendengarkan hukum Taurat. Shalom, buat adik-adik, sekarang kita dengarkan pembacaan hukum Taurat. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan datu. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Demikian pembacaan hukum Taurat buat kita minggu ini. Shalom. Kembali kita bernyanyi dari buku ND nomor 467 ayat 1 dan ayat yang kedua. Allahumma
Kita mendengarkan ayat bulanan. Ayat bulanan untuk bulan November. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita mendengarkan warta sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kita dengarkan warta sekolah minggu ya sayang ya. Warta sekolah minggu buat kita pada minggu ini yaitu pertama, nats kita tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 24 sampai 26 dengan tema Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Adik-adik tetap selalu ya mengikuti ibadah setiap hari minggunya dengan secara online dengan channel YouTube kita HKBP Pagaran Nauli. Dan buat adik-adik, setiap kita mengikuti ibadah kita walaupun secara online, alangkah baiknya adik-adik tetap berpakaian rapi seperti layaknya kita pergi ke gereja. Kemudian buat adik-adik kita akan mengadakan perayaan Natal dengan 2 sesi, yaitu pada tanggal 19 dan tanggal 20 Desember. Dan bagi yang mengikutinya, perayaan Natal diadakan di gedung gereja sesuai dengan protokol kesehatan dan yang sudah mendaftar kepada guru-guru sekolah minggu. Jadi buat adik-adik kami dari prasekolah sampai kepada kelas 2 SD mengikuti ibadah Natal secara online dengan mengirimkan videonya kepada guru-guru sekolah minggu. Lalu kemudian kita juga perayaannya itu dihadiri setiap satu malam itu 40 anak sekolah minggu yang diwakili oleh 1 orang tua setiap anak. Karena apa? Karena situasi kita yang sekarang ini tidak memungkinkan kita untuk bisa mengikuti seluruhnya. Dan di grup sekolah minggu kami sudah bagikan liturginya. Jadi adik-adik sudah bisa mulai menghafalnya ya sayangnya. Nah sekarang bagi adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu boleh mengasih atau mengantarkan persembahannya kepada guru-guru sekolah minggu ataupun kepada sintua ueknya masing-masing. Demikian warta sekolah minggu. Shalom buat kita semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu.
Kembali kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik sekolah minggu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ambil sikap berdoa, ditutup matanya, dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan Yesus yang sayang sekali sama kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Adik-adik sekolah minggu, ini pertama kalinya Miss Rotua membawakan firman Tuhan di ibadah online, ya kan? Nah, Miss mau adik-adik duduk yang manis dulu, ya kan? Duduk yang manis, yang rapi, jangan lari ke sana kemari. Miss bisa pantau dari sini. Tenang ya,
tenang nanti ya, waktu mendengarkan firman Tuhan harus diikuti sampai dengan firman-Nya selesai. Oke, boleh? Boleh dong ya. Oke, hari ini firman Tuhan buat kita tertulis di dalam Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Oke, demikian firman Tuhan tadi kita baca. Adik-adik, tadi diwartakan tema hari ini itu apa ya? Coba diingat-ingat lagi. Apa tadi tema kita? Temanya Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Miss ulangi. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Nah, adik-adik pernah enggak mengalami kehilangan? Atau pernah enggak mendengar kematian? Miss mau awali dengan cerita lah supaya adik-adik lebih mudah memahaminya ya. Ada seorang anak kecil perempuan namanya si Syasha. Jadi si Syasha ini bersedih. Kenapa dia bersedih? Dia baru kehilangan pamannya beberapa minggu yang lalu. Dia teringat kebaikan pamannya. Pas dia ulang tahun, pamannya ngasih hadiah tas, kemudian sepatu sekolah. Terus pas Natal, pamannya kasih hadiah juga baju Natal sama sepatu berlampu-lampu. Ya kan? Nah, jadi dia ingat kebaikan pamannya itu, sedih dia. Dia rindu sama pamannya yang udah meninggal. Meninggalnya pun tiba-tiba pamannya itu sakit jantung pamannya kan, dilarikan ke rumah sakit, rupanya tidak tertolong lagi dan meninggal. Terus si Syasha tadi cerita dia sama ayahnya karena dia rindu dengan pamannya. Dia bilang sama ayahnya, "Ayah, aku rindu kali sama paman. Paman udah gak ada lagi ya." Terus ayahnya jawab, "Syasha, paman itu tidak meninggalkan kita selama-lamanya. Paman itu tenang di rumah Bapa di sorga." Terus Syasha tanya lagi, "Gimana sih maksud ayah? Gak ngerti." Nah, ayahnya jawab kembali, "Syasha, kematian itu bukan akhir dari semuanya, tetapi awal dari kehidupan kekal." Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati tetapi tidak selama-lamanya. Tuhan Yesus bangkit kembali. Terus Syasha bilang, "Oh, jadi seperti itu. Terus ayah gimana lagi?" Nah, nanti semua orang percaya akan ke rumah Bapa di sorga. Kita semua akan ke sana. Terus Syasha bilang, "Oh iya ya, jadi dia lebih paham bahwa kita itu di dunia ini hanya sementara." "Oh iya ya ayah." Nah, sekarang Miss mau tanya sama adik-adik sekolah minggu. Apakah adik-adik sekolah minggu sama seperti Syasha? Yang menganggap bahwa berita kematian, duka cita
itu adalah akhir dari semuanya? Coba. Enggak kan? Karena orang percaya tahu bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Sama seperti firman Tuhan kita tadi loh. Kita baca sekali lagi ya. Oke. Nah, yang tadi loh ayat Yohanes 11 ayat 25 tadi. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Ya kan? Jadi adik-adik, setelah kematian ada kehidupan kekal. Oh, pasti belum paham kan? Apa sih Miss kehidupan kekal itu? Apa ya kehidupan kekal ya? Ada yang bisa jawab? Ayo. Apa tadi kehidupan kekal? Belum bisa. Oke, Miss kasih penjelasan. Kehidupan kekal adalah kehidupan selamanya yang di dalamnya tidak ada lagi kematian seperti yang kita lihat. Miss ulangi, kehidupan kekal adalah kehidupan selamanya yang tidak ada lagi kematian seperti yang kita lihat. Terus Tuhan Yesus kasih kehidupan kekal itu sama siapa? Apakah sama semua orang Tuhan Yesus kasih kehidupan kekal? Ayo, sama siapa? Sama orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Miss tanya sekali lagi, dijawab ya pertanyaannya. Sama siapa Tuhan Yesus berikan kehidupan kekal? Pandai. Good. Sama orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Terus Miss, kalau misalnya tidak percaya Tuhan Yesus, gimana? Apakah masih dikasih kehidupan kekal? Tidak. Terus apa? Apa dapatnya? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan dapat kehidupan kekal, tetapi api siksaan yang kekal. Ya kan? Adik-adik mau nggak dapat kehidupan kekal? Mau dong, semua orang percaya pasti mau kehidupan yang kekal. Caranya bagaimana? Percaya sama Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus, isi hatinya dengan Tuhan Yesus. Miss ada lagu loh. Lagu ini asik ini. Adik-adik harus belajar lagu yang Miss nyanyikan ini nanti ya. Tahu donat? Tahu dong. Suka donat? Suka. Miss aja suka sama donat ya kan? Ada rasa coklat, mocha, kacang, banyak lah ya. Nah ini lagunya juga tentang cerita donat. Tapi bukan donat yang mau dimakan. Yuk kita nyanyikanlah dulu ya, kita nyanyikan. Ya, dibantu sama Miss-nya ya, nyanyinya ya. Dan diiringi sama Bang Kevin yang baik hati. Dibantu Bang Kevin. Yesus sudah datang.
Oke, jadi kalau mau kehidupan yang kekal harus percaya Tuhan Yesus, isi hatinya yang kosong dengan Tuhan Yesus. Oke ya. Sekarang Miss mau akhiri firman Tuhan hari ini, ya kan? Miss mau sampaikan beberapa pesan untuk adik-adik sekolah minggu. Pesan pertama, ya, diingat ya, anak-anak Miss diingat. Pesan pertama, anak-anak sekolah minggu itu harus bangkit, semangat, berpengharapan. Kenapa? Karena kehidupan kekal itu hanya ada di dalam Yesus. Yang kedua, diingat. Yang kedua, hidup di dunia ini hanya sementara kan? Hanya cerita tentang harta, uang, kepintaran, kecantikan, ketampanan, itu hanya sementara. Dunia tidak bisa menjanjikan keselamatan. Yang ketiga, keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang memberikan kebangkitan dan hidup. Adik-adik, bisa ya dipahami firman Tuhan hari ini ya? Bisa dong. Tetap semangat selalu mendengarkan firman Tuhan. Selalu di setiap hari Minggu beribadah secara online ya. Oke lah. Saya Miss harap firman Tuhan hari ini bisa dipahami adik-adik. Kita tutup dengan doa. Yuk, kita lipat tangannya kembali. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan hati Tuhan. Kami baru selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, firman Tuhan tadi boleh membuat kami semakin percaya Tuhan bahwa kebangkitan hidup hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Biarlah kami semakin tambah cintanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, hari ini Tuhan kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Biar Tuhan Yesus berkati, Tuhan berkati aktivitas adik-adik. Biarlah Tuhan kepintaran, hikmat, kebijaksanaan Tuhan berikan kepada adik-adik sekolah minggu, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan menyatakan garam dan terang dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang tua kami, biarlah Tuhan berikan kesehatan, panjang umur, Tuhan tambahkan sukacita di setiap hari. Orang tua kami bersemangat melewati hari-harinya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan sebagai guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati kami, biarlah Tuhan pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan-Mu. Sehingga Tuhan semakin besar, kami kecil, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ampunkan kami Tuhan Yesus dari segala pelanggaran kami, sehingga kami layak disebut sebagai anak-anak Tuhan. Hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 tambah ayat 3 sambil mengumpulkan persembahan. Yesus memanggil
Adik-adik sekolah minggu, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita sama-sama mengucapkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom, Tuhan memberkati ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan.
mendaki gunung yang tinggi. Musik.